أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة
تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وبكرمه وبجوده كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا كذلك في دار السلام، وأن يبيض وجوهنا ووجوهكم يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا علما نافع والعمل الصالح، إنه هو الجواد الكريم. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah mempertemukan kita kembali di waktu antara maghrib dan isya di masjid yang tercinta ini. Ya, semoga berkumpulnya kita menjadi perkumpulan yang berkah, yang bisa menjadi kebanggaan kita di hari akhirat nanti. Ya, insyaallah pada pertemuan maghrib ini kita akan saya akan membawakan materi tentang Ihya'ul Qalbi bil Quran. Bagaimana kita menghidupkan hati kita kembali dengan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan hati dan memeriksa kondisi hati itu merupakan suatu keniscayaan, satu perkara yang harus setiap muslim memperhatikannya, dan dia bukan perkara yang mudah, yang ringan, tapi dia adalah perkara yang berat, di mana setiap kita harus memperhatikan kondisi hatinya, dan dengan itulah rendah atau tingginya dia atau derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak ya di sana permisalan-permisalan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kondisi hati seseorang ketika turunnya Al-Quran dan ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, dan ketika hidayah-hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyapa dia. Ada yang kondisinya seperti tanah yang kering kerontang, kemudian turun air hujan, tanah itu pun menjadi hidup. Tumbuh pepohonan, rerumputan di sekelilingnya. Dia memberi manfaat. Ada yang hanya menampung, dan ada bagaikan batu. Sederas apapun hujan tidak memberi manfaat bagi dia. Itu kondisi hati-hati manusia. Hati itu dalam bahasa kita hati artinya inti sesuatu. Kalau dalam bahasa Arab dibilang qalbun. Qalb itu sesuatu yang selalu berbolak-balik, tidak menentu pada satu keadaan. Yang berpuasa misalkan, berpuasa hari ini, sebelum berbuka suasana hatinya berbeda tatkala setelah berbuka. Nabi mengatakan lis-shaimi farhatan. Orang yang berbuka puasa itu punya dua kegembiraan.
Yang pertama, gembira ketika berbuka. Itu suasana hati yang berbeda. Padahal sebelumnya menunggu kapan ini waktunya buka. Berubah-ubah. Ya. Sejam yang lalu suasana hati kita tidak seperti sekarang. Ya. Dan begitu seterusnya. Nah, kita dituntut untuk selalu merawatnya, menjaga tumbuh kembangnya, dan selalu berada di atas jalan atau di atas kondisi yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Hal itu dikarenakan hati adalah tempat pandangan atau pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Allah tidak melihat kepada penampilan rupa kalian, tidak juga melihat kepada kekar tubuh kalian, tidak. Tapi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati dan yang menjadi biasan hati itu berupa amal perbuatan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dalam diri kita itu ada inti, ada hati, ada segumpal daging. Yang kalau hati ini atau segumpal daging ini atau inti ini baik, maka baik pula peripolah kita. Jika dia buruk, rusak, maka rusak pula peripolah kita, perilaku kita. Dia itu adalah hati. Nah, waktu Ramadan yang lalu, Masya Allah, kita telah menghidupkan hati kita dengan membaca Al-Quran. Tapi ada juga yang hanya mengkhususkan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Di luar Ramadan, ya tidak lagi menyentuh Al-Quran. Seakan-akan dia mengatakan sampai jumpa di Ramadan berikutnya. Kita ingin bagaimana hati kita selalu hidup dengan Al-Quran itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa hati manusia itu ada dua. Ada hati yang keras, membatu, dan ada hati yang lembut, yang lunak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Kemudian hati kalian setelah mendapatkan Islam, setelah masuk Islam, ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya ayat ini turun 4 tahun setelah kita masuk Islam. 4 tahun setelah mereka masuk Islam, setelah Al-Quran turun di tengah-tengah mereka, Masya Allah, Allah menegur dengan ayat ini. Kemudian hati kalian menjadi keras, membatu. Keras, kasat, qaswah itu hati yang terlalu keras sehingga tidak bisa lagi menerima hidayah. Tentu surat Al-Baqarah itu bercerita tentang, atau kebanyakannya bercerita tentang Bani Israel, tentang Yahudi yang kala itu ada di kota Madinah. Dan Nabi SAW setelah hijrah membuat satu negara yang baru, peradaban yang baru, sehingga surat Al-Baqarah itu menjadi nasihat. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, semua menjadi nasihat bahwa jangan kalian seperti umat yang telah lewat. Nah, diantaranya hati mereka menjadi keras. Jangan kalian seperti itu. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, atau lebih keras lagi dari batu. Padahal batu itu, fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada yang mengalir darinya sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada yang terbelah, keluar darinya air.
Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada juga yang jatuh, batu jatuh itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, suatu ketika di kota Madinah terdengar suara yang besar menggelegar. Semua penduduk Madinah mendengar suara itu. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, tahukah kalian suara apa itu? Itu suara batu besar yang 70.000 tahun yang lalu Allah jatuhkan ke dasar neraka Jahannam. Baru sampai batu besar. Karena bahan bakar api neraka itu batu dan manusia. Karena pada manusia ada inti hatinya itu yang kalau keras lebih keras dari batu. Hidayah apapun tidak bisa menembusnya. Padahal batu tadi ada mengalir sungai darinya, terbelah keluar air, mata air darinya. Ada yang jatuh karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri hati yang pertama. Yaitu makasat qulubukum. Ini khusus untuk Bani Israel, tapi jangan untuk kita. Hati kita insyaallah hati-hati yang hidup. Yang kedua, hati yang hidup, hati yang lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Nah, ini lebih jelas lagi ayat ini. Allah mengatakan kepada kita, alam ya'ni lil ladzina amanu. Apakah belum datang masanya? Belum tiba masanya bagi orang-orang yang beriman itu untuk khusyuk hatinya. Li dzikrillah. Tatkala mendengar Al-Qur'an. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang turun dari kebenaran padanya itu, pada Al-Quran itu. Wala yakunu, dan janganlah mereka seperti kalladzina utul kitaba min qablihim. Utul kitab, ahli kitab. Jangan seperti mereka. Fatala alaihimul amad, yang telah berlalu masa yang panjang melewati mereka. Faqasat qulubuhum, sehingga hati-hati mereka menjadi keras, membatu. Wa katsirum minhum fasiqun, sehingga kebanyakan dari mereka orang-orang yang fasik. Karena hati sudah keras, hanya beragama berdasarkan ibu bapak saya beragama, akhirnya saya juga ikut beragama, tapi tidak mengerti pesan-pesan Taurat, sehingga dari ahlul kitab ketika mereka masuk Islam mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama beriman dengan nabinya, pahala yang kedua beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala beri dua pahala sekaligus kepada satu orang. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, i'lamu, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu, lanjutan dari ayat tadi, wa katsirum minhum fasiqun. I'lamu, siapa yang bisa melanjutkan ayatnya? Saya lupa ayatnya itu, lanjutannya. Astaghfirullahaladzim. Intinya makna dari ayat ini atau terjemahannya bahwasanya ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah lama mengalami kekeringan. Setelah lama mengalami kekeringan, Allah turunkan
air hujan, lalu hidup kembali bumi tersebut. Ya. Ibnu Abbas, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ayatnya begini, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah matinya dengan turunnya Al-Qur'an, air hujan. Nah, kata Ibnu Abbas, yalinul qulub ba'da qaswatiha. Permisalan ini ada isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Qur'an melembutkan hati-hati manusia. Setelahnya itu atau setelah sebelumnya itu keras, mati, seperti tanah yang kering, tidak ada tumbuhan di atasnya. Fayaj'aluha, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati tersebut dengan turunnya Al-Qur'an mukhbattah, tunduk, patuh. Karena ketundukan dan kepatuhan hati itu ciri bahwa hati itu hidup. Kalau membangkang, hati itu mati. Hati itu keras. Yuhyil qulubal mayyitah bil ilmi wal hikmah. Allah menghidupkan hati-hati yang mati itu dengan ilmu dan hikmah. Ya, semoga kita yang hadir di majelis ini, hati-hati kita penuh kekhusyuan. Hati-hati kita adalah hati-hati yang lembut, yang kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka bertambah keimanan kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Amin ya rabbal alamin. Lalu pertanyaannya, ini Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini menjadi obat bagi hati saya? Bagaimana saya menghidupkan hati saya ini dengan Al-Quran? Bagaimana saya membersihkan hati saya ini dengan Al-Quran? Kita tidak bisa memungkiri bahwa siapapun dari kita punya dosa, tergantung dosa besar atau dosa kecil, tapi semuanya berpotensi. Karena Nabi SAW mengatakan setiap Bani Adam itu berdosa, namun sebaik-baik yang berdosa itu yang bersegera bertaubat. Taib. Para ulama menyebutkan bahwasanya untuk menjaga kehidupan hati kita ada 3 perkara yang perlu untuk diperhatikan selalu berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya. Membacanya saja. Al-Quran itu mubarak, jadi dibaca saja itu sudah bisa menghidupkan hati kita. Nah, seharusnya setiap kita punya wirid Al-Quran. Setiap hari berapa lembar yang dia baca, atau berapa baris yang dia baca. Kalau setiap hari dia membaca 2 lembar, maka dalam sehari, dalam 5 hari 1 juz. 5 hari 1 juz. Kalau ternyata 1 hari itu dia hanya membaca 1 juz, Masya Allah, kebiasaannya Nabi, maka dalam sebulan mengkhatamkan Al-Quran. Kalau ternyata dalam sehari itu dia membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai ke Al-Ma'idah, 5 juz maksudnya, maka dalam sepekan
dia mengkhatamkan Al-Quran. Dan ini amalan kebanyakan para sahabat, mengkhatamkan Al-Quran pada setiap Jumatnya, setiap pekannya. Membacanya saja. Kenapa? Karena kalau kita tidak membaca Al-Quran dalam 3 hari berturut-turut, maka kita termasuk orang yang Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dia dan semisalnya. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dan berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'an, mengambil Quran ini dengan cara mahjura, ditinggalkan, tidak membacanya, tidak mengkajinya, tidak mentadabburinya, dan tidak mengamalkan isi kandungannya. La haula wa la quwata illa billah. Ibnul Qayyim menyebutkan siapa yang tidak membaca Al-Quran dalam masa 3 hari, maka dia termasuk kaum yang Nabi SAW adukan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perlu untuk kita jadikan Al-Quran itu suatu hal yang selalu kita baca dan punya target, kapan saya khatam, kapan saya khatam. Kalau tidak ada waktu kita di siang hari, mungkin usai sholat subuh langsung pergi bekerja, takut macet misalkan ya, pulangnya sore dapat macet lagi, sampai di rumah capek, usai sholat subuh, sholat isya tidur, maka usahakan ada Al-Quran yang dia baca di malam hari. Bikin alarm, bangun sebelum subuh, membaca Al-Quran. Jika bacanya puluhan ayat, maka dia tidak termasuk orang-orang yang ghafil. Kalau bacanya ratusan ayat, 100 ke atas, maka dia termasuk orang-orang qanit, orang-orang yang qanitin. Apalagi kalau sampai mengkhatamkan Al-Quran, ya, seperti Utsman bin Affan misalkan, dalam satu malam, ya kita mungkin ya 1 juz lah semalam, atau ada Al-Quran yang kita baca. Kenapa? Karena membaca Al-Quran di malam hari jauh lebih berkesan daripada membacanya di siang hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya membaca Al-Quran di malam hari itu ashaddu wat'an, sangat-sangat membekas, wa aqwamu qila, dan bacaan kita itu memberi efek yang baik bagi kita. Saya teringat di antara hal yang saya baca dari Presiden B.J. Habibie. Beliau cerita waktu di Jerman, ya. Beliau punya kebiasaan bangun jam 3 malam untuk berenang, ya, mandi di malam hari. Tapi ternyata ada 2 orang temannya Yahudi bangun juga di waktu yang sama untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ya, presiden kita mengatakan, ini Quran saya, ini kitab kami kaum muslimin, kenapa kamu baca? Kata Yahudi itu, kalau membaca Al-Quran di malam hari menambah kepintarannya, menambah kepintaran, menambah ketenangan hatinya. Kafir, ini kafir, jelas-jelas Yahudi. Ternyata kepintaran mereka mungkin juga karena selalu membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Sementara kita, ya bisa dihitung dengan jari siapa yang mengaji di malam hari.
atau bangun di malam hari kemudian membaca Al-Qur'an. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika mengutus amirnya ke Irak, dia berpesan, jangan kau merubah kebiasaan mereka. Mereka itu di malam hari bangun mengaji dan suara mereka seperti lebah, suara lebah di sekitar rumahnya, seperti itu. Kalau teman saya dari Mauritania punya kebiasaan, dia bilang kami di Mauritania itu kalau menghafal Quran bangunnya tengah malam. Dan teman-teman dari sana, dari Singkit ya, Mauritania itu Singkit, itu untuk kualitas hafalan tidak ada yang kalahkan. Kualitas hafalan ya, luar biasa hafalan mereka, membacanya di malam hari. Ya, intinya setiap kita punya kebiasaan dan usahakan kebiasaan itu terikat dengan Al-Quran. Membaca di setiap waktu. Kalau melihat ada waktu-waktu senggang, baca Al-Quran. Ada yang kita hafal, ulang-ulang Al-Quran itu. Saya cuma hafal Al-Ikhlas, baca Al-Ikhlas. Ya, dengan bacaan itu kita masuk surga dengan Al-Ikhlas itu. Daripada hafal yang banyak, tapi hanya nanti murajaahnya kalau Ramadan, apa faedahnya? Masuk tadi, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Baik. Itu yang pertama, dan ini derajat kelas 1 lah. Kelas yang kedua mentadabburi Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, kitab itu yang kami turunkan kepadamu itu mubarak, kitab yang diberkahi, yang membawa keberkahan dalam hidupmu. Liyadabbaru ayatihi, kami turunkan untuk kalian tadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur itu kita membaca, kita melihat apa pesan Allah di situ. Apakah itu perintah ataukah larangan? Itu mentadabburinya. Kemudian mengambil hikmah. Misalkan ya, kita mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Berarti penyembahan kita hanya semata-mata karena Allah saja dan untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Saat meminta pertolongan juga kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dilemparkan ke api, datang Jibril, mau saya tolong? Adapun kamu tidak, saya mau Allah saja yang tolong. Masya Allah, begitu jatuh ke api, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api kemudian menjadi dingin dan sebab keselamatan bagi Ibrahim. Ya. Itu kita mentadabburinya seperti itu. Allahus Samad. Masya Allah, Allah tempat kita bergantung, sehingga semua kehidupan dan semua problematika kehidupan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita keluhkan kepada orang lain juga punya masalah sama seperti kita atau lebih dahsyat lagi dari kita. Cuman ada yang pandai menyembunyikan dan ada yang tidak pandai menyembunyikan. Dia punya suatu masalah, seakan-akan semua dunia harus tahu. Padahal masalah itu untuk menguji dia, apakah derajatnya ditinggikan atau direndahkan. Ya, tadabbur Al-Quran sangatlah penting. Ayat-ayat yang sudah kita hafal, surat-surat yang sudah kita hafal, coba ditadabburi, diilmui, lalu diamalkan. Saya yakin surat-surat pendek saja itu yang makkiyah itu berisi pesan-pesan tauhid, pesan-pesan akhlak yang dengannya kita akan merasa bahwa hidup ini tidak ada apa-apanya.
tidak ada nilainya. Dan kita akan merasa bahwasanya apa yang Allah tentukan bagi kehidupan kita di dunia ini itulah yang terbaik. Dan segala perbuatan kita gantungkan kepada akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, pada kehidupan dunia. Sehingga para sahabat periode-periode awal, periode Mekah, itu yang bertahan tatkala perang Hunain. Mereka ditempa dengan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang menjadikan kita melihat dunia ini tak bernilai. Kita diberikan oleh Allah dunia, maka dunia ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk menggapai akhirat, mentadabburi Al-Quran. Kenapa? Karena dengan mentadabburi Al-Quran kita akan mengetahui siapa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, afala ta'qilun?" Kami telah menurunkan Al-Quran kepada kalian, dan pada Al-Quran itu ada penyebutan tentang siapa hakikat kalian. Salah satunya. Ini hasil tadabbur juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada rakaat pertama tadi imam kita membaca surat apa? At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Kalau kita buka penjelasan para ulama, tafsiran mereka tentang At-Tin dan Az-Zaitun, ada yang kembali kepada tin, pohon, zaitun juga pohon. Tapi ternyata antara kedua pohon ini berbeda. Pohon tin itu bisa hidupnya atau umurnya panjang. Tapi kalau sudah melewati 300 tahun, tidak bisa berbuah. Tidak lagi berbuah. Kemudian akar-akarnya itu menghujam dan kemana-mana, merusak tanaman-tanaman di sampingnya. Sementara Az-Zaitun bisa berusia 500 tahun bahkan 1000 tahun dan tetap berbuah, tetap memberi manfaat. Ulama-ulama yang mengumpulkan kitab-kitab dulu, kitab-kitab Injil dan Taurat, mendapati bahwasanya At-Tin itu adalah Bani Israel, ahlu kitab. At-Tin. Sementara Az-Zaitun disebutkan dalam kitab-kitab dahulu, Az-Zaitun itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat Az-Zaitun, bertahan lama, usianya panjang, masih ada kebaikan. Nah, tapi ternyata para ulama menyebutkan tidak akan kita memahami surat At-Tin dengan sebenar-benarnya sebelum kita mengikat dengan surat Al-Alaq. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata untuk bisa memberi manfaat, menuntut ilmu, iqra. Sudah begitu menuntut ilmu itu harus bismi rabbik, ikhlas. Nah, ini nanti pembahasannya lain ya. Baik, yang kedua itu mentadabburi Al-Quran. Yang ketiga adalah hidup dengan Al-Quran itu. Bagaimana kita bisa hidup dengan Al-Quran ya? Saya ambil di sini. Ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa datang seorang laki-laki kepadanya dan berkata, "Ausini, berilah saya nasihat." Abu Sa'id mengatakan, "Saya dahulu juga mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan seperti yang kamu katakan. Ausini." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Usika bi taqwallah, fa innahu ra'su kulli syai." Saya wasiatkan yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Karena takwa itu adalah penghulu segala sesuatu. Ya, Al-Quran diturunkan untuk kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Salat diwajibkan untuk kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Puasa demikian, haji, semuanya diikat dengan takwa. Bahkan Al-Quran itu sendiri petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Taib. Wa 'alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatul Islam. Dan bersungguh-sungguhlah dalam ibadah, dalam berjihad, ya, secara umum, dalam makna yang umum atau makna yang khusus.
Karena itu adalah rahbaniyatul Islam. Ajaran kependetaan dalam Islam jihad. Wa 'alaika bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an. Membaca Al-Qur'an dan berzikir. Fa innahu ruhuka fis sama'i wa dzikruka fil ard. Karena dengan membaca Al-Qur'anmu itu adalah ruhmu di langit dan zikruka fid dunya. Ingin menguasai dunia, Al-Qur'an. Ingin menaklukkan dunia, Al-Qur'an. Sehingga para sahabat hidup dengan Al-Qur'an. Kalau ditanya para sahabat itu berjalan di pasar, itu Al-Qur'an yang berjalan di pasar. Bagaimana manhaj para sahabat dalam menuntut ilmu Al-Qur'an? Abdurrahman As-Sulami mengatakan, haddatsana man kana yaqra'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kepada kami, berbicara kepada kami sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum kanu yaqtari'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya 10 ayat. Tidak menambah 10 ayat kecuali di sini dibilang fala ya'khuduna fil 'ashril ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi minal ilmi wal 'amal. Sampai mereka tahu dulu 10 ayat ini apa saja ilmu Allah yang ada padanya dan apa saja perintah Allah untuk kita amalkan pada 10 ayat itu. Qalu, para sahabat ini berkata, fa'amilna al-ilma wal amal. Sehingga kami mengetahui ilmu dan juga mengetahui amal. Kami beramal berdasarkan ilmu dan juga ilmu kita itu diamalkan. Itu para sahabat. Sehingga hati-hati mereka hidup. Sehingga tatkala Anas bin Malik misalkan, kalau ada yang bercerita tentang di hadapan dia atau mengingatkan dia tentang perang Tustur di Persia dan mereka menguasai, mengalahkan. Cuman ditaklukkan, Tustur itu ditaklukkan seusai sholat subuh. Sehingga sholat subuhnya itu terlambat. Anas, orang bergembira, tapi Anas mengatakan, seandainya aku diberi dunia dan seisinya, namun ternyata aku ketinggalan atau terlambat sholat subuh, itu sangat berat bagi saya. Setiap kali Anas mengingat kisah ini sedih. Sementara orang menyebutnya itu suatu kegemilangan kaum muslimin. Tapi bagi para sahabat, justru kegemilangan itu ada pada menjaga batasan-batasan Allah. Perintah Allah dilakukan di waktunya. Itu suatu hal yang utama bagi mereka. Karena dunia memang tidak ada nilainya bagi mereka. Nah, yang pertama apa tadi? Membaca Al-Quran. Yang kedua, mentadabburi Al-Quran. Ini derajat berikutnya, membaca sambil mentadabburi setiap ayat-ayatnya. Ya, ibaratnya seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Tatkala membaca amma yatasaalun dari usai salat Isya sampai subuh, masih ulang-ulang amma yatasaalun sambil menangis-menangis. Itu tadabburnya, kedalaman ilmunya. Kalau kita biasa mungkin melagu dengan melodi yang macam-macam, ya, tanpa ada pengaruhnya dalam hati. Tapi para sahabat sampai menangis ketakutan. Amma yatasaalun, ini tentang hari kiamat, huru-haranya. Anin naba'il azim, belum lanjut lagi. Anin naba'il azim. Dan itu sangat banyak ya para salaf kita. Nah, dikarenakan hidup dengan Al-Quran itu menjadikan kehidupan kita hidup yang tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Hayatan tayyibah adalah kehidupan yang baik yang merupakan kehidupan hati itu. Hayatan tayyibah bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala
membuka perbendaharaan dunia di hadapan kita, sehingga apa saja yang kita inginkan dari dunia kita jumpai. Tidak. Tapi hayatan thayyibah itu adalah kehidupan hati. Terkadang orang tidak punya apa-apa, tapi dia termasuk orang yang paling bahagia. Karena dia tahu HP ini juga akan menjadi pertanyaan Allah untuk kita. Yang tidak punya apa-apa, ongkang-ongkang kaki saja masuk surga, mau ditanya apa? Tidak punya apa-apa, tapi kalau dia tahu kesudahan ini adalah kehidupan yang abadi, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi kehidupan dunianya itu hanya ujian, dia lewati dengan penuh percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, takdirkan untuk dia. Itulah hayat thayyibah. Dan hidup dengan Al-Quran itu menjadikan lisan kita selalu berzikir. Selalu berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tentram, tenang dengan berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah saja, dengan berzikir saja, hati menjadi tenang, hidup. Dan para ulama sepakat, zikir yang paling utama membaca Al-Quran. Al-Quran datang dari Allah dan merupakan kalamullah, sehingga membacanya mengulang-ulang kalam Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi hidup. Jadi 3 perkara ini kalau kita perhatikan dengan baik, maka insya Allah hati kita menjadi hidup. Insya Allah ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, hati kita bergetar, bertambah keimanan kita, dan berkata sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna, tapi sami'na wa ata'na. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna. Lakukan saja, kan Allah Maha Pengampun. Kebanyakan orang seperti itu. Lakukan saja, Allah Maha Pengampun. Tidak seperti itu. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, benar, aku Allah Tuhan yang Maha Pengampun, tapi jangan lupa adabku juga adab yang sangat pedih. Demikian yang biasa saya sampaikan pada pertemuan maghrib ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.